jangan malu bawa tasbih, jangan malu untuk duduk di pojok, mulutnya kumat kamit, bersalawat, berzikir dan lain sebagainya. Jangan malu dianggap, disebut orang sebagai orang yang sombong. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga sampai saat ini kita masih bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa merasakan kesehatan, masih dipanjangkan umur, dan mudah-mudahan kita semua ditetapkan iman dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita masih berbicara seputaran salawat. Ada beberapa orang yang WhatsApp saya, yakni ingin sekali untuk mengamalkan salawat, akan tetapi kapan waktunya tidak ada. Ada yang menjawab malu, ada yang menjawab nanti kalau sudah ada waktu, kalau sudah ada kesempatan, semisal waktu istirahat dan lain sebagainya. Di sini secara global, di antara banyak pertanyaan yang bertanya kepada saya mengenai cara bagaimana agar kita bisa istiqomah dalam bersalawat, insya Allah menurut pendapat saya akan saya jelaskan bagaimana sih agar kita bisa istiqomah dalam bersalawat. Dalam bersalawat itu sangat mudah kita sebutkan, bisa 1000 kali setiap hari, bisa 2000 kali setiap hari, bahkan seterusnya. Akan tetapi untuk mengistiqamahkannya, untuk continue setiap hari itu sangat susah, sangat luar biasa susah kalau kita masih belum terbiasa. Maka dari itu ada yang mengatakan malu kalau bersalawat dilihat orang. Apalagi kita, mohon maaf, saya ini selalu bawa tasbih yang lumayan besar-besar. Ini katanya malu pakai tasbih. Sebenarnya kalau misalnya malu pakai tasbih, boleh pakai alat mesin hitung digital yang di jari itu dan lain sebagainya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena istilah anak muda sekarang ini bersalawat di tengah-tengah orang, takutnya nanti disebut orang sebagai orang yang sombong, takutnya disebut orang sebagai orang yang ria dan lain sebagainya. Kita sebagai orang yang sama-sama muslim, saya sarankan bagi yang sering menyebut orang sombong, orang ria, mulai dari sekarang jangan lagi. Jangan kita menyebut orang yang sombong, jangan kita menyebut kejelekan orang. Kita sadari dulu diri kita ini siapa. Kita dulu introspeksi diri terlebih dahulu.
Kalau misalnya yang tahu kesombongan itu hanya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kemana-mana bawa tasbih, itu untuk membiasakan kita agar kita kalau semisal ada rasa lupa dan lain sebagainya untuk bersalawat, akhirnya kita melihat tasbih bisa ingat. Kita bawa alat hitung misalnya di jari kita atau alat hitung yang apa namanya yang ditekan-tekan itu, apabila melihat itu insya Allah ada ingat, oh saya belum bersalawat hari ini. Jangan malu memakai tasbih, jangan malu memakai alat hitung, jangan takut dikira sombong. Karena niat hati kita adalah agar kita bisa diingatkan kembali. Bisa teringat kembali, oh hari ini belum bersalawat, belum berzikir, belum istighfar, belum baca basmalah dan lain sebagainya. Sehingga apabila melihat itu nantinya kita bisa ini kan bisa membaca dan lain sebagainya. Kita yang tahu kita saja dengan Allah Ta'ala. Oh kita ini ada, nanti aku bawa tasbih seolah-olah aku ini nanti dipandang ini itu dan lain sebagainya. Kita juga. Atau sebaliknya kita bawa tasbih bukan hanya untuk sombong-sombongan ibadah ini. Karena kita memang keperluan kita agar kita lebih ingat, agar kita lebih banyak bersalawat dan lain sebagainya. Maka dari itu sekali lagi jangan malu bawa tasbih, jangan malu untuk duduk di pojok, mulutnya kumat kamit, bersalawat, berzikir dan lain sebagainya. Jangan malu dianggap, disebut orang sebagai orang yang sombong. Sekali lagi, asal hati kita tidak untuk menyombongkan diri, maka tidak apa-apa. Beda halnya dengan kita sendiri yang mau menyombongkan diri. Kadang mohon maaf ada orang yang, oh si A itu sekarang ini rajin ke masjid. Oh dia untuk sombong aja. Kan sering orang seperti itu. Kalau itu kita dengarkan, kemungkinan masjid tidak ada yang terisi. Oh si A itu sekarang ini mainannya tasbih aja di tangan. Kalau kita dengarkan mungkin kita kan tidak mungkin selalu di rumah. Terkadang ada keluar. Mungkin kita berkurang amalan kita. Jangan hiraukan mereka menyebut kita sombong. Mereka memfitnah kita, jangan hiraukan. Toh kita sendiri yang beramalan, bukan dia. Maka dari video ini mudah-mudahan kita semua bisa memperbanyak salawat kita, salawat Jibril atau salawat Nariyah atau salawat-salawat yang lain. Bisa memperbanyak istighfar kita, bisa memperbanyak basmalah kita. Karena yang hidupnya berkah di dunia itu kita, bukan si dia yang menyebut kita sombong. Dan syafaat di akhirat nanti yang mendapatkannya yang mendapatkannya kita, bukan si dia. Maka dari itu, yuk yang ada uang lebih ke pasar beli tasbih, beli alat hitung, kita mulai bersalawat, beristighfar 1000 sambil di jalan, sambil mulutnya sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Keberkahan mengalir turun ke kita, yang mana arti keberkahan itu sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Kan senang kita. Akhirnya mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.